ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atif Raufan Ghifari. Saya adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Prodi saya itu adalah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM akhir 90. Saya semester 3 kelas 3A Geografi. Saya membuat video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh beliau, yaitu Bu Maulidah, MSI. Mungkin bisa perkenalan dulu mengenai narasumber untuk diwawancara, mengenai siapa dan dari mana asal sekolahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ernest Kasbulakwa, siswa dari Madrasah Aliyah Rodotul Ulum Biangan Trandil Pati, Jawa Tengah. Saya di sini ditunjuk sebagai narasumber oleh Mas Raufan Ghifari. Baik, untuk mempersingkat waktu bisa dimulai untuk wawancara. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu adalah apa yang kamu sukai tentang dirimu sendiri. Contohnya dalam hal belajar atau keterampilan yang kau miliki. Berarti masnya itu memiliki bakat tentang apa, spesialis di mana, bisa dijelaskan. Jadi saya itu condong kepada kitab, makanya dalam menjejaki Madrasah Aliyah Rodotul Ulum ini saya masuk ke jurusan keagamaan. Jadi saya ingin mendalami bakat saya, yaitu yang condong terhadap keagamaan. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu adalah kapan terakhir kali kamu merasa berhasil dalam belajar? Bagaimana perasaanmu saat itu? Berarti masnya itu bagaimana perasaannya ketika sudah mencapai target yang sudah mas tetapkan dari awal? Yang saya rasakan itu adalah tahun kemarin. Itu ketika saya mendapatkan juara di MGK nasional di Lamongan pada tahun 2023 dan Madrasah Fest tingkat nasional di Tangerang di Hotel Arya. Itu merupakan salah satu achievement dari jerih payah saya mencari ilmu. Mungkin bisa dijelasin perasaannya gimana sih ketika sudah meraih semua itu yang tadi sudah disebutkan? Waktu pas meraih itu, jujur saya merasa bangga sama diri saya sendiri, sama senang karena tidak ada yang sia-sia. Dikarenakan mencari ilmu itu tidak ada yang sia-sia. Mungkin barokahnya ilmu telah datang kepada saya tahun kemarin. Ya, moga-moga aja masih terus akan datang dan tidak akan pernah terputus, karena mencari ilmu itu merupakan perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu adalah apa yang biasanya memotivasi kamu untuk belajar lebih giat? Berarti masnya itu apa yang mas jadikan motivasi ketika belajarnya itu efektif dan semangat? Yang saya jadikan motivasi terus menerus itu yaitu adalah kedua orang tua saya, yaitu Bapak Agus Suparno dan Ibu Suro. Jadi mereka itu adalah salah satu figur yang sangat berjasa bagi diri saya sendiri sampai saya duduk di bangku Madrasah Aliyah atau duduk di bangku SMA sampai sekarang. Berarti untuk motivasi masnya itu kedua orang tua, benar? Ya, benar. Baik, untuk pertanyaan yang keempat yaitu adalah apakah ada guru atau teman atau anggota keluarga yang memberikan dukungan dalam proses belajarmu? Kalau misalnya ada, jelaskan bagaimana bentuk dukungannya. Bisa nanti ya segala macam bentuk. Ya, alhamdulillah dari seluruh pihak itu memberikan dukungan kepada saya itu untuk belajar. Seperti guru yang menyiapkan segala jenis fasilitas untuk saya seperti les ataupun bimbel dan lain-lain. Adapun dari
kedua orang tua itu berupa dukungan mengirim uang saku, menyelesaikan administrasi saya di sekolah Raudhatul dan lain-lain juga. Adapun dari teman-teman itu saling mendukung dan tidak saling menjatuhkan. Berarti masnya itu ketika belajar semua hal mengenai fasilitas sama dukungan sudah terlengkapi. Jadi masnya itu tinggal fokus mengenai pembelajaran yang ada di SMA Mas tersebut. Ya kalau dibilang cukup, ya cukup. Tapi kalau misalkan dibilang layak, itu mungkin masih kurang layak bagi saya sendiri, karena saya yang mengalaminya juga saya yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang kelima yaitu adalah apa harapan untuk dirimu sendiri terkait prestasi akademik di masa depan. Berarti masnya itu ingin mencapai prestasi akademik, itu apa yang diharapkan terhadap hal tersebut ketika sudah mencapai prestasi tersebut? Ya, harapan saya itu bisa membanggakan kedua orang tua saya, dikarenakan saya mungkin telah terlalu membebankan kedua orang tua saya. Jadi saya ingin membuktikan ke mereka bahwa apa yang telah mereka lakukan kepada saya dari mendukung ataupun membantu saya dalam pembelajaran saya itu tidak ada yang sia-sia. Jadi saya ingin membantu kedua orang tua saya bangga terhadap hasil pembelajaran saya. Baik, untuk pertanyaan yang keenam yaitu adalah apa yang kamu rasakan ketika mendapatkan nilai rendah? Terus bagaimana menghadapi perasaan tersebut ketika kamu mendapatkan nilai rendah? Misalnya Mas sudah bertarget ini akan menginginkan nilai misal 90, tetapi di luar ekspektasinya Mas itu ternyata nilainya itu jauh dari 90. Itu bagaimana perasaan Mas menghadapi hal tersebut? Jujur ketika dapat nilai rendah itu saya nggak expect, cuma sama juga saya ngerasa ngedown dikarenakan dapat nilai rendah. Itu ya memang salah satu yang membuat terpukul mental saya, tapi saya tidak terlalu memikirkannya sampai sedalam-dalamnya. Jadi ketika saya mendapatkan nilai rendah, maka saya pun solusinya yaitu harus lebih giat lagi belajarnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik, Mas, itu berarti ketika mendapat nilai rendah itu dengan cara solusinya itu adalah untuk sebagai motivasi untuk kedepannya biar nilainya nggak sama kayak hal tadi itu. Ya, belajar dari masa lalu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurutmu apakah ada hal yang menghambatmu untuk percaya diri dalam belajar? Jika ada, maka sebutkan apa halnya. Kalau hal yang menghambat jadi pembelajaran itu mungkin dari waktu paling, karena kan saya sekolah itu jauh, itu bisa saja di Jawa Tengah, jadi bisa menghabiskan waktu yang banyak juga dari kegiatan. Adapun saya juga merupakan salah satu pengurus OSIS, jadi banyak waktu saya yang terbuang atau terpotong dikarenakan oleh kegiatan OSIS tersebut. Malah melainkan kegiatan pembelajaran saya itu semakin mengurang atau terpotong dikarenakan kegiatan OSIS tersebut. Jadi menurut Mas itu kegiatan OSIS sama jarak dari sekolah itu mempengaruhi mengenai keefektivitasan dalam pembelajaran? Ya, itu menjadi faktor penghambat bagi saya. Adapun yang lain itu insya Allah bukan penghambat bagi saya. Mungkin Mas pernah merasakan ketika dalam pembelajaran itu merasa tidak percaya diri akan hal yang disampaikan oleh guru. Nah, itu kira-kira apa yang membuat Mas tersebut merasa tidak percaya diri? Yang merasa tidak percaya diri itu mungkin karena emang dari sananya udah gak suka. Misalkan seperti guru yang menjelaskan matematika, kan saya dari dulu emang udah gak suka matematika, jadi ya gitu, yang udah gak suka, jadi mau denger apapun
tetap aja nggak mau, karena kan emang saya dari dulu udah nggak senang sama pelajaran matematika di sekolah. Berarti gara-gara mata pelajaran yang emang sudah tidak Mas sukai dari awal, hal tersebut tuh bisa berdampak akan kepercayaan diri Mas dalam pembelajaran tersebut. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya itu adalah, pernahkah kamu merasa bahwa usahamu dalam belajar sia-sia? Jika iya, mengapa kamu merasa seperti itu? Berarti Mas ketika sudah melakukan belajar gitu loh. Nah, ketika sudah melakukan pembelajaran tadi, Mas itu malah mencapai ekspektasi yang tidak sesuai dengan yang Mas harapkan gitu. Terus Mas itu merasakan bahwasannya pembelajaran yang Mas sudah lakuin itu sia-sia. Pernah nggak? Kalau misalnya pernah, itu sebutkan dan kenapa hal tersebut bisa terjadi gitu. Alhamdulillah, kalau sia-sia dalam belajar itu saya tidak pernah merasakan apa yang artinya itu sia-sia dalam belajar. Itu karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi itu tergantung usaha saya, apakah saya sangat selalu berusaha untuk mendapatkan nilai ataupun pembelajaran. Jadi apabila saya mendapatkan nilai jelek ataupun yang lain, itu saya dapat mengevaluasi diri dikarenakan saya itu kurang pembelajaran saya dalam mata pelajaran tersebut. Jadi bukan karena sia-sia dalam belajar saya. Berarti prinsipnya Mas itu hasil itu tergantung terhadap apa yang kita usahakan, benar? Nah, baik, untuk pertanyaan yang ke-9 yaitu adalah, bagaimana pendapatmu tentang pandangan teman atau keluarga terhadap kemampuan belajarmu? Apakah itu mempengaruhi semangatmu? Nah, misalkan ada teman atau keluarga yang menjustis Mas itu sebagai seorang yang pintar gitu. Apakah hal tersebut itu bisa mempengaruhi pembelajaran Mas yang sudah diterapkan dalam sekolah? Mungkin pas dulu saya selalu mementingkan omongan orang lain, tapi semenjak saya naik ke kelas MTS, lebih tepatnya naik ke kelas 9, itu saya udah nggak merasakan lagi namanya omongan orang lain. Jadi saya itu tidak terlalu fokus kepada omongan orang lain. Tapi kalau misalkan seperti dikritik ataupun saran masukan, itu saya terima, tidak saya buang secara cuma-cuma. Tapi kalau misalkan anggapan orang lain atau perspektif orang lain terhadap saya, itu tidak terlalu saya pikirkan, karena be yourself atau menjadi dirimu sendiri tanpa percaya atau tanpa dikendalikan oleh omongan orang lain. Berarti Masnya itu memiliki pendirian diri yang sangat kuat. Jadi untuk misal ada omongan itu entah negatif atau positif, itu hanya untuk membangun Masnya sendiri. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu adalah, apa yang biasanya membuatmu enggan untuk belajar atau merasa putus asa saat menghadapi kesulitan dalam mata pelajaran tertentu? Berarti sebab apa itu Mas dalam pembelajaran itu merasa enggan untuk belajar? Yang paling enggan waktu pas belajar itu mungkin paling hanya matematika saja, dikarenakan kan matematika itu kan setiap minggu pertemuan pembelajarannya itu kan selalu mengganti topik pembelajarannya atau topik pembahasannya. Jadi apabila kita dari awal tidak mengikuti atau terpotong, itu mungkin akan terbawa sampai yang selanjutnya. Jadi apabila yang awal terpotong, maka yang lanjutnya juga akan terpotong. Jadi substansi pembelajaran matematika kita itu terpotong, yang alhasil menjadikan sebagai saya apabila ingin belajar itu kesulitan untuk memahami pembelajaran matematika tersebut. Jadi Mas itu enggan untuk belajar gara-gara emang pembelajaran tersebut emang sudah tidak Mas sukai gitu dari awal? Ya, memang sudah saya tidak sukai, sama juga sudah ketinggalan pembelajarannya juga. Jadi hal tersebut itu yang membuat Masnya itu tidak semangat untuk melanjutkan pembelajaran tersebut. Ya. Baik, terima kasih untuk atas waktunya sudah menyempatkan dalam tugas saya pribadi. Mungkin dicukupkan untuk pertemuan kali ini saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.